Bukan sekedar laga biasa, tapi adu taktik pelatih terbaik di Liga 1. Ciro akhirnya mengungkap alasannya hengkang. Persib tampil habis-habisan, Persis Solo dibuat kerepotan. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Persib tampil habis-habisan, Persis Solo dibuat kerepotan. Laga super seru baru saja tersaji antara Persib Bandung versus Persis Solo dalam lanjutan pekan terakhir BRI Liga 1 2024-2025. Bermain di depan puluhan ribu bobotoh, Persib tampil cukup hati-hati di awal pertandingan dan sempat kesulitan membongkar pertahanan Persis Solo. Namun memasuki pertengahan babak pertama, Persib Bandung mulai tampil ngotot. Peluang demi peluang terus digencarkan oleh pasukan Boyan Hodak. Para pemain seperti Mark Locke, Tyrone Delpino, Beckham Putra, Gervane Castaner, dan Edu Febriansyah secara bergantian menggempur lini pertahanan Persis Solo. Meski begitu, Gianluca Pandenu, kiper Persis Solo, tampil luar biasa hari ini dan menjadi tembok kokoh di bawah Mistar. Namun, penampilan gemilang Pandenu tak sepenuhnya tanpa celah. Hal ini terbukti ketika Gustavo Franca akhirnya berhasil membobol gawangnya tanpa ampun. Tak mengherankan jika Persib Bandung tampil begitu ngotot dalam laga kali ini. Pasalnya, Maung Bandung ingin menutup pesta juara mereka dengan manis. Keinginan tersebut juga sempat disampaikan oleh Boyan Hodak sebelum laga. Dalam konferensi pers jelang pertandingan, Hodak menegaskan bahwa keputusan hasil pertandingan tidak akan memengaruhi status juara Persib. Kemenangan tetap menjadi prioritas utama. Ia juga mengakui tantangan menghadapi Persis Solo yang tampil konsisten dalam beberapa laga terakhir. Namun, Hodak optimis bahwa dukungan penuh supporter di kandang akan menjadi energi positif bagi tim. Kami tahu hasil pertandingan ini tidak akan mengubah posisi kami sebagai juara. Namun, kami tetap bertekad meraih kemenangan demi memberikan yang terbaik untuk para bobotoh. Bermain di hadapan bobotoh memberikan semangat ekstra. Saya akan menurunkan 11 pemain terbaik dan fokus untuk meraih 3 poin di laga pamungkas ini, ungkap Boyan Hodak sebelum laga. Akhirnya kita tahu 3 pemirsa. Bukan sekedar laga, tapi adu taktik pelatih terbaik di Liga 1. Laga terakhir musim ini bukan sekedar soal menang atau kalah, melainkan juga adu kecerdasan dua pelatih terbaik di Liga 1. Boyan Hodak di kubu Persib dan Ong Kim Sui sebagai nahkoda Persis. Kedua pelatih asing ini masuk dalam nominasi pelatih terbaik di Liga 1 2024-2025 yang dirilis oleh PT Liga Indonesia Baru. Ong Kim Sui merupakan pelatih asal Malaysia yang sebelumnya dikenal bertangan dingin saat menangani timnas junior negara tersebut. Bersama Laskar Sambar Nyawa, julukan Persis Solo, ia sukses menyelamatkan tim dari ancaman degradasi. Sementara itu, Boyan Hodak adalah pelatih asal Kroasia yang karir kepelatihannya banyak dibentuk di kawasan Asia Tenggara. Dalam 2 musim terakhir, Hodak berhasil membawa Persib Bandung meraih gelar juara Liga 1 secara beruntun. Hodak mengatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dari segi kualitas antara dirinya dan Ong Kim Sui. Menurutnya, masing-masing memiliki pendekatan tersendiri untuk membawa timnya meraih kemenangan. Di tengah duel taktik dua pelatih terbaik tersebut, panggung megah di Stadion Gelora Bandung Lautan Api telah dipersiapkan. Bukan hanya untuk sang pemenang laga, tapi juga untuk merayakan gelar juara sesungguhnya. Musim ini menjadi catatan bersejarah bagi Maung Bandung. Gelar juara diraih secara back-to-back dan untuk pertama kalinya trofi diangkat di kandang sendiri, disaksikan langsung oleh ribuan bobotoh yang memenuhi stadion. Persib Bandung merayakan gelar juara usai pertandingan melawan Persis Solo di Stadion GBLA. Panggung megah telah dipersiapkan, dan setelah pertandingan, para pemain menerima medali dan trofi Liga 1 2024-2025. Tak hanya itu, skuad Maung Bandung juga akan melakukan selebrasi pengangkatan trofi di puncak Gedung Sate usai konvoi akbar pada keesokan harinya. Ciro akhirnya mengungkapkan alasannya hengkang. Kepergian Ciro Alves dari Persib Bandung masih menyisakan banyak pertanyaan di kalangan bobotoh dan para pengamat sepak bola. Dalam pernyataan terbarunya, yang juga menjadi klarifikasi,
Ciro menegaskan bahwa selama proses negosiasi, manajemen Persib hanya memberikan tawaran secara verbal tanpa pernah mengajukan kontrak resmi. Ciro mengungkapkan bahwa pada awal pembicaraan di bulan November dan Desember, ia menerima informasi dari perwakilan klub bahwa jika ingin bertahan, kontrak yang ditawarkan hanya berdurasi 1 musim dengan gaji yang diturunkan dari sebelumnya. Saya hanya melakukan pembicaraan awal pada bulan November dan Desember. Dia, Aditya, berbicara kepada saya juga dan mengatakan, saya hanya bisa memberikan Anda kontrak 1 tahun dengan gaji yang diturunkan. Setelah itu tidak pernah ada pembicaraan lagi, ungkap Ciro Alves. Meski demikian, Ciro tetap memilih menunggu dengan harapan ada perkembangan atau tawaran resmi yang bisa memperjelas masa depannya di Persib. Namun hingga kontraknya habis pada akhir April 2025, tidak ada lagi pembicaraan lanjutan yang terjadi. Ciro menegaskan bahwa seluruh komunikasi hanya sebatas lisan dan tidak pernah disampaikan secara resmi melalui dokumen kontrak. Saya menunggu, dan menunggu. Kemudian saya berbicara lagi. Saya bilang kontrak saya berakhir pada 30 April. Saya akan mengumumkan bahwa saya akan pergi pada 27 April. Itu secara verbal. Mereka hanya melakukan pembicaraan, tidak ada tawaran resmi, ujar Ciro Alves. Situasi ini menjadi salah satu alasan utama mengapa Ciro akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Persib dan menerima tawaran dari klub lain yang memberikan kontrak lebih jelas dan menguntungkan secara finansial. Pemain asal Brasil tersebut juga menyayangkan berbagai spekulasi negatif yang beredar yang mengaitkan kepergiannya dengan masalah uang atau konflik dengan manajemen. Meski begitu, Ciro tetap menghargai Persib sebagai klub yang telah memberinya banyak kenangan dan prestasi selama 3 tahun terakhir. Saya sedih karena banyak orang berkata buruk tentang saya, tentang istri saya. Soal uang itu tidak benar. Tolong hentikan ini. Saya mencintai klub ini. Saya sangat menghormati para pendukungnya. Saya tidak marah karena saya ternyata tidak bisa bertahan. Ini hal yang wajar dalam sepak bola, tutup Ciro Alves.